Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Pitalia dengan NPM 10060219030 dari Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pemilihan Aplikasi Ojek Online Terbaik untuk Mahasiswa dengan menggunakan metode PSI dan metode SHW. Selanjutnya, pada bab pendahuluan yang melatar belakangi skripsi ini, yang pertama multi kriteria decision making atau disebut dengan MCDM merupakan teknik pengambilan keputusan dari beberapa alternatif yang ada berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Yang kedua, metode PSI merupakan suatu alat pengambilan keputusan dari beberapa jenis kriteria tanpa komputasi bobot pada atribut. Dalam pengambilan keputusan, perhitungan setiap kriteria dan alternatif akan menghasilkan nilai preference index terbesar dan akan menjadi alternatif terbaik dan terpilih. Yang ketiga, metode SHW. Metode SHW adalah dikenal dengan istilah metode penyuluhan terbobot. Konsep dasar pada metode SAW adalah mencari penyuluhan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Yang keempat, ojek online merupakan salah satu jenis transportasi berbasis aplikasi yang keberadaannya bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, identifikasi masalah deskripsi ini yaitu bagaimana menerapkan metode PSI dan metode SAW untuk menentukan aplikasi ojek online terbaik bagi mahasiswa. Tujuan penelitiannya mengumpulkan data yang diperlukan untuk rankingan dan mengubah menjadi data kuantitatif. Yang kedua, menyiapkan data dan menguji dengan instrumen kuantitatif untuk diteliti menggunakan metode PSI dan metode SAW. Yang ketiga, menentukan bobot kriteria menggunakan metode entropi berdasarkan data hasil kuesioner. Yang keempat, melakukan rankingan dengan metode PSI. Manfaat dari deskripsi ini yaitu hasil dari penelitian ini akan membantu mahasiswa dalam penggunaan aplikasi ojek online terbaik dari kriteria pelayanan driver, pelayanan aplikasi, dan juga harga. Selanjutnya, pada landasan teori. Yang pertama, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang interaktif dalam membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur menurut Howard Asimov. Yang kedua, metode entropi. Pembobotan entropi merupakan metode yang dapat menormalisasi nilai-nilai pada setiap kriteria walaupun memiliki perbedaan satuan, kualitatif maupun kuantitatif, serta perbedaan range nilai. Yang ketiga, metode PSI adalah metode untuk memecahkan multi kriteria pengambilan keputusan dikembangkan oleh Mania Nambat pada tahun 2010. Selanjutnya, metode SAW adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, ojek online. Ojek online, Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive termasuk ke dalam 15 aplikasi ojek online terbaik dan terpopuler di Indonesia. Dilihat dari pengguna berdasarkan data yang diambil dari Play Store pada tanggal 11 Juli 2023, aplikasi ojek online Gojek menempati peringkat pertama dalam kategori perjalanan, disusul oleh Grab menempati peringkat kedua, lalu Maxim menempati peringkat ketiga, dan InDrive menempati peringkat ke-8. Peringkat ke-4 sampai ke-7 ditempati oleh aplikasi Traveloka, KAI Akses, Tiket.com, dan juga Agoda. Selanjutnya, sampel. Menurut Sugiono, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Selanjutnya, populasi dalam bentuk konteks penelitian merupakan objek keseluruhan dalam sebuah penelitian atau dapat dikatakan populasi adalah jumlah keseluruhan dari individu-individu yang karakternya akan diteliti. Selanjutnya, uji validitas. Menurut Sugiono adalah instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Menurut Sugiono, uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur objek yang sama dan menghasilkan data yang sama. Mengukur reliabilitas dapat menggunakan Cronbach alpha dengan batas terendah reliabilitasnya yakni 0,7. Selanjutnya, pengumpulan data. Di sini sumber dan cara pengambilan datanya. Pada penelitian ini akan dikumpulkan data dari 99 orang mahasiswa di Kota Bandung yang telah menggunakan 4 aplikasi ojek online, di antaranya Grab, Gojek, Maxim, dan InDrive sebagai transportasi alternatif. Yang kedua, untuk menentukan jumlah sampel minimal maka digunakan rumus Lofin dengan tingkat akurasi 90% sehingga memberikan hasil jumlah sampel penelitian minimal sebanyak 99 sampel. Berikut adalah perhitungan sampel dengan rumus Lofin. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat, yaitu dengan menggunakan skala Likert. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor di samping. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama, terkumpul 99 responden yang telah mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner terbagi menjadi 4 bagian, aplikasi yaitu Gojek, Grab, Maxim, dan juga InDrive. Yang ketiga, pada setiap bagian terdapat 3 kriteria yaitu pelayanan driver, pelayanan aplikasi, dan harga, di mana setiap kriteria terdapat 4 pertanyaan. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, kita menguji validitasnya. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan pada 50 responden. Dalam uji validitas ini, pengembalian keputusan dilakukan dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Berdasarkan tabel 4 sampai dengan tabel 6, dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan memiliki nilai korelasi yang lebih dari 0,279, maka dapat diartikan bahwa pertanyaan yang diukur adalah valid, sehingga seluruh item pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis data lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan menguji reliabilitas. Pengujian ini dihitung menggunakan nilai Cronbach alpha sebesar 0,7 sebagai koefisien reliabilitasnya yang dilakukan pada software SPSS. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Berdasarkan hasil perhitungan data dengan menggunakan software SPSS, maka untuk nilai reliabilitasnya, kriteria pelayanan driver, pelayanan aplikasi, dan harga lebih besar dari 0,7. Dengan demikian, 16 item pertanyaan dapat dikatakan reliable. Selanjutnya, mencari bobot dengan menggunakan metode entropi. Yang pertama, di sini kita mencari matriks rating kinerjanya. Dapat dilihat pada tabel 10, data diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang dirata-ratakan sesuai kriteria masing-masing, lalu dibagikan ke dalam dua jenis, yaitu benefit dan juga cost. Selanjutnya, kita menormalisasi matriks dengan rumus di bawah ini. Selanjutnya, dengan perhitungan metode entropi dengan rumus Emax sama dengan ln M. M adalah jumlah alternatif. Di sini Emax sama dengan ln dikali 4 sama dengan 1,3863.
K sama dengan 1 per M max sama dengan 1 dibagi 1,3863 didapatkan hasilnya 0,7213. Selanjutnya menghitung nilai DI/DJ per DJ dapat dilihat pada tabel 12. Selanjutnya menghitung nilai DI/DJ per DJ dikali ln DI/DJ per DJ dapat dilihat pada tabel 13. Selanjutnya hasil perhitungan EDJ dengan menggunakan rumus di bawah dapat dilihat pada tabel 14. Selanjutnya perhitungan bobot entropi dengan rumus lambda J sama dengan 1 dikurangi N dikurangi E dikali 1 dikurangi EDJ. Selanjutnya, metode PSI. Yang pertama, membuat matriks keputusan. Metode PSI dimulai dengan matriks keputusan di mana jumlah kriteria dan alternatif dicantumkan dapat dilihat pada tabel 10. Yang kedua, kita menormalisasi matriks. Tujuannya dilakukan normalisasi ini adalah untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang sebanding, dapat dilihat pada tabel 11. Selanjutnya, menentukan nilai rata-rata. Setelah perhitungan normalisasi matriks, selanjutnya menghitung nilai rata-rata sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel 16. Selanjutnya, yang keempat, menentukan nilai variasi preferensi dengan rumus di bawah dan didapatkan hasil pada tabel 17. Selanjutnya, menentukan nilai dalam preferensi dengan rumus di bawah dan didapat hasil pada tabel 18. Selanjutnya yang keenam, menentukan kriteria bobot dengan rumus di bawah dan didapatkan hasil pada tabel 19. Selanjutnya akan mencari indeks dengan rumus di bawah dan didapat hasilnya pada tabel 20. Selanjutnya mencari metode SAW. Yang pertama, memberikan nilai bobot untuk masing-masing kriteria sebagai W. Menghitung nilai bobot menggunakan metode entropi dapat dilihat pada tabel 15. Yang kedua, membuat matriks keputusan. Metode ini dimulai dengan matriks keputusan di mana jumlah kriteria dan alternatif dicantumkan dengan membagi masing-masing kriteria ke dalam dua jenis, yaitu benefit dan juga cost, dapat dilihat pada tabel 10. Yang ketiga, normalisasi matriks. Tujuannya dilakukan normalisasi matriks ini adalah untuk menyatukan setiap elemen matriks hingga elemen pada matriks memiliki nilai yang sebanding, dapat dilihat pada tabel 11. Selanjutnya menghitung skor kinerja dengan rumus di bawah dan didapat hasil perhitungan skor kinerja dan rankingannya dapat dilihat pada tabel 21. Next. Selanjutnya, kesimpulannya rekomendasi alternatif aplikasi ojek online yang pertama dapat dilihat dari metode PSI dengan perolehan skor kinerja tertinggi yaitu Grab sebesar 0,9612, disusul oleh Gojek sebesar 0,9507, kemudian Maxim sebesar 0,9178, dan terakhir InDrive sebesar 0,9030. Selanjutnya rekomendasi alternatif aplikasi ojek online yang pertama dari metode SAW dengan perolehan skor kinerja tertinggi yaitu Grab sebesar 0,9537, disusul oleh Gojek sebesar 0,9531, kemudian Maxim sebesar 0,8906, dan terakhir InDrive sebesar 0,8909. Yang ketiga, hasil perhitungan metode PSI memiliki nilai lebih tinggi dari hasil perhitungan metode simple additive weighting atau disebut dengan SAW. Dari sisi perhitungannya, langkah dari metode PSI lebih banyak dibandingkan dengan metode SAW. Untuk sarannya, disarankan untuk peneliti yang tertarik pada bidang ini dapat mengembangkan lebih lanjut, disarankan untuk menggunakan metode lain seperti AHP, TOPSIS, Musra, dan lainnya. Yang kedua, disarankan juga menambah jumlah responden dan penelitian dalam skala lebih besar pada saat muncul aplikasi baru untuk melakukan penelitian dengan alternatif yang berbeda. Yang ketiga, disarankan menambah sub pertanyaan per setiap kriteria. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.